Kalau ampernya tinggi itu bisa terjadi kompresornya kebakar ya, tapi kita belum tahu juga apakah macet atau kebakar. Jadi kompresor tersebut tidak macet ya guys ya. Jadi kompresor tersebut sudah kebakar pada lilitannya. Selamat datang di channel Warno Samarinda. Oke, masih bersama channel Warno Samarinda. Jadi pagi hari ini kita perbaikan lagi kulkas freezer yang kasusnya kompresor tidak hidup ya, atau overloadnya putus. Jadi overload putus itu ada penyebabnya, jadi bukan overload putus karena rusak sendiri, itu enggak, pasti ada penyebabnya ya. Jadi kita telusuri penyebabnya di daerah tersebut, yaitu kurang tegangan gitu. Jadi di sini konsumsi tegangan hanya 180 volt di pagi hari ya. Seharusnya di pagi hari sekitar jam 10, jam 11 itu seharusnya strumnya sudah naik lagi, kecuali kalau masih pagi. Kalau masih pagi itu biasanya karena banyak digunakan untuk memasak dan lain sebagainya di lingkungannya, karena kita perhatikan kabelnya di atas itu nyambung-nyambung. Jadi karena di sini kita ukur kurang tegangan, jadi pemiliknya saya sarankan untuk membeli stafol ya, untuk menstabilkan tegangan tersebut. Dan di sini sudah diberikan stafol baru. Tadi sudah kita ukur, sudah terukur 230 volt ya. Jadi sangat-sangat bagus banget kalau untuk kulkas, sudah sangat-sangat mendukung. Dan di sini saya akan review dulu tegangan saat ini dan tegangan sebelum kita pasang stafol berapa, dan setelah kita pasang stafol berapa. Jadi buat pemirsa sudah mampir di channel Warno Samarinda yang belum tekan tombol subscribe, tentunya tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share, aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Warno Samarinda. Oke, langsung kita review. Saat ini yang kita review, yang pertama kali kita akan ukur tegangan dari volt AC-nya atau volt dari PLN-nya ada berapa. Kita ukur dulu di stop kontaknya, dan ini sebelum melewati, dan kemarin kita ukur 180 ya, dan sekarang kita ukur kembali ada berapa. Masalahnya jadi untuk tegangan di tempat tersebut yaitu naik turun ya teman-teman ya. Kemarin kita ukur 180, dan untuk saat ini terukur 200 atau 190. Jadi tegangan naik turun seperti ini karena ini mungkin sudah pada nggak menggunakan di pagi hari ya. Ini nanti kalau sudah digunakan semuanya mungkin bisa turun sampai 130 atau 150 ya, pokoknya sekitarnya itu kalau sudah digunakan semuanya. Jadi kalau untuk kulkas itu pastinya tidak mampu ngangkat, atau di pagi hari biasanya tuh drop karena banyak digunakan untuk memasak ibu-ibu rumah tangga biasanya. Dan sekarang setelah kita pasang stafol, saya akan ukur kembali, dan stafol di sini terukur 220 untuk kontrol jarum stafolnya. Dan sekarang kita akan pastikan tegangan keluarnya ada berapa volt. Nah, perhatikan di sini. Tegangan keluarnya 228 hingga 230 volt ya. Ya, ini sangat bagus kalau untuk digunakan untuk kulkas ya. Karena ini kalau tegangannya sudah tinggi, saya tidak menggunakan stafol dulu, saya langsung sambungkan ke PLN, dan kita akan ganti dulu overloadnya ya, karena di overload aslinya di sini adalah sudah tidak connect. Karena ini kompresornya kita ukur macet, nanti kita lakukan belah kompresor. Jadi ini saya akan ukur hambatannya dulu sebelum kita, apakah kulkasnya kompresornya terjadi kebakar atau hanya cuman macet. Kita bisa ketahui dengan apometer tersebut. Sekarang kita ukur bodi dengan pin dulu. Ini langkah pertama yang kita lakukan. Connect, ada gerakannya. Coba kita masukkan ke buzzer. Ke buzzer tidak bunyi, artinya masih bagus lilitannya.
belum konslet. Sekarang kita masukkan ke kilo ohm. Sekarang kita ukur masing-masing pin terukur berapa. Saya lindungi ya. Kamennya kita ukur. Kamen starting, kamen running. Terukur 6 ya. Terukur 6 artinya bagus, 6K, 6 ohm. Dan untuk startingnya terukur 8 ohm ya, bagus banget, bagus sekali ya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan pasangkan overload yang masih normal, lalu kita cek ampernya. Kita siapkan overload yang masih normal, kita ukur dulu. Dan nanti ketemu berapa ampere yang dihasilkannya. Oke ya, bagus ya. Sekarang kita cek ampernya ada berapa. Jadi kemarin saya dipanggil, memang sengaja tidak saya perbaiki ya, karena terjadi kerusakan pada kompresornya disebabkan macet ya, macet atau kebakar nggak tahu juga, nanti kita cek bersama-sama. Sekarang sudah kita pasang. Untuk PTC overloadnya bagus sekarang, dan sekarang kita akan hubungkan salah satu kabel, kita hubungkan ke jalur kamannya. Jalur kamannya kita ukur, kita tantol tang ampere. Kita cantol dan kita perhatikan bersama-sama ada berapa flash. Sekarang listriknya sudah 220, seharusnya mampu mengangkat kompresor ya. Sekarang kita colokkan, terukur 13 ampere ya guys ya. Dan sekarang kita akan bongkar kompresornya. Kita buka dulu, kita buang gasnya dulu. Nah, di sini sudah ada staffolnya, jadi kita perbaiki bagian kompresornya. Nanti apabila sudah tidak bisa diperbaiki, itu kita sarankan untuk membelikan kompresor yang baru. Kita akan buka dulu. Nanti untuk pipa-pipa lainnya kita cabut aja pakai las. Olinya ya langsung ikut terbang, jadi kita buka sedikit saja, lalu kita biarkan sampai habis. Ini setelah habis kita putus, langsung kita cabut setiap pipa-pipanya. Oke, sekarang kompresor sudah kita cabut dari bodinya, dan di sini saya sudah persiapan membawa alat komplit, yaitu ada mesin las dan mesin gerinda. Karena tempatnya jauh dari rumah saya, jadi kalau mau kita bawa pulang ya, jadi kita mondar mandir
kita ngantarkan lagi, masang lagi. Jadi mendingan kita bawa semuanya alatnya, supaya nanti saat selesai langsung selesai di tempat, tidak saya bawa mondar mandir seperti itu ya, langsung kita. Jadi ini mau, biasanya saya untuk melihat ini kita belah ya, dan di sini saya tidak saya belah, jadi mau saya akan lubang aja di sini ya, supaya nanti proses pengelasan tidak terlalu banyak. Jadi saya akan lubang di sini, nanti kita akan putar kompresornya. Apabila kompresornya berputar lancar, tidak bisa hidup, kita vonis kompresornya yang rusak. Misalnya nanti kalau kita putar langsung mesinnya macet ya, berarti memang hanya cuman macet ya. Tapi kalau menurut perkiraan saya, karena di sini kurang tegangan, menurut saya kompresor ini macet. Biasanya kalau macet, kalau untuk 2 pintu biasanya terukur 4 ampere ya, tapi ini tinggi banget. Kalau ampernya tinggi itu bisa terjadi kompresornya kebakar ya, tapi kita belum tahu juga apakah macet atau kebakar. Oke, langsung kita jebol aja. Oke, sekarang sudah kelihatan pistonnya. Oke, sekarang sudah kelihatan lubangnya ya. Dan di sini juga kelihatan bandulnya. Sekarang coba kita putar. Tutup pintunya, Pin. Jadi kompresor tersebut tidak macet ya guys ya. Jadi kompresor tersebut sudah kebakar pada lilitannya. Ini kita putar pakai jari, bisa memutar. Jadi kulkas tersebut bisa dinyatakan sudah kebakar ya, sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita sarankan pemiliknya untuk membeli kompresor baru. Oke pemirsa, sekarang saya di toko spare part kulkas ya, untuk beli kompresornya. Nanti langsung kita pasang, langsung kita ganti dengan kompresor yang baru. Oke, sekarang kita sudah sampai tempat lagi, dan ini kompresor baru. Dan untuk kompresor lamanya kita singkirkan guys. Sekarang kompresor barunya langsung kita buka saja.
yang pertama yang kita lakukan, kita pasang dulu kaki-kakinya di sini. Rekan pesan, di sini saya belum menggunakan stafel saat kita gunakan untuk kompresor. Tegangannya tinggal berapa, kita akan cek dulu ya, apakah tegangannya normal atau drop. Biasanya kalau sudah listrik cabang-cabang seperti ini biasanya drop ya guys ya. Coba kita akan tes dan kita atur ke volt AC. Oh salah ya, di sini volt AC nya sini, dan kita akan ukur ada berapa saat kita menggunakan untuk kulkas. Dia ada 180. Ini kalau kita gunakan stafel tetap 220 guys, kalau menggunakan stafel ya. Nanti saya akan coba setelah kita gunakan stafel, nanti apakah tegangan stafelnya turun atau tetap stabil 220 maksudnya. Dan ini saya masih proses pengisian ya, proses tunggu apakah nanti ada perubahan pada sistem pendinginannya, mungkin ampernya naik atau panasnya over seperti itu ya. Errornya kita cabut dulu. Satu 1,4 ya guys ya. Tadi sebelum kita isi itu 1,1 atau 1,2 sebelum kita isi, dan sekarang 1,4 ya. Dan untuk selanjutnya kita akan cek bagian evaporatornya. Dia sudah membeku yang satu rak,
Yang 2 raknya sudah mulai ada agak-agak beku, yang 3 raknya sudah dingin guys. Ya sudah dingin ya. Ini hasil setelah kita sambungkan ke stafel ya. Ini, dan untuk kulkasnya sudah aktif, kita colok ke 220 volt. Dan di sini kita perhatikan untuk 220 voltnya normal. Dan ini di apometer saya di sini terukur 226 volt. Jadi ya ada di atasnya sedikit. Tapi kalau kita menggunakan PLN langsung, yaitu saat kita gunakan untuk kulkas dia tinggal 180 ya guys ya. Jadi ini sangat bagus apabila kita gunakan stafel apabila tegangan di tempat kalian berkurang. Jadi alangkah baiknya ya kalau untuk kulkas freezer, kalau kulkas 1 pintu mungkin kuat. Kalau untuk kulkas freezer yaitu apabila tidak kita pasangkan stafel, kebanyakan untuk kulkas freezer baterainya drop, lalu tidak bisa muter. Apa akibatnya nanti apabila tidak bisa muter kompresornya, yaitu terjadi kebakar pada kompresornya ya. Kalau sudah kebakar kompresornya, yaitu kita harus ganti dengan kompresor baru. Yaitu sebelum kita ganti kompresor baru, kita sediakan pengaman seperti stafel yang kita pasang saat ini ya guys ya. Jadi untuk pemasangan di sini jangan sampai salah. Di sini ada 110 volt dan ada 220 volt. 220 volt yang kita pasang adalah di 220 volt, jangan di 110 volt ya. Jangan salah, apabila salah pasang di 110 volt ya bisa nanti bisa fatal lagi. Jadi bisa macet lagi kompresornya atau kebakar. Oke, mungkin sampai di sini dulu review atau penjelasan dari saya untuk hari ini. Dan terima kasih buat rekan-rekan semuanya sudah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, aktifkan lonceng supaya tidak tertinggalan dengan video-video terbaru dari channel Warung Samarinda. Terima kasih, selamat menonton video saya berikutnya.